kita balik lagi nih mengenai Indigo. Dari awal sampai sekarang saya pengen ngebahas ada YouTuber yang menghadirkan Indigo ya, mungkin di YouTube juga tahu siapa orangnya. Jadi dia memberitahu bahwa Dajjal itu akan hadir. Udah ada. Nah itu bagaimana Pak Haji? Nah ini saya nggak bisa mempercayai, karena kalau Dajjal udah muncul, dunia ini kacau sekacau ini. Udah nggak ada internet. Jadi gini, jadi harus kita runut ya. Dajjal itu muncul sebagai tanda hari kiamat kan. Salah satunya itu ya, salah satu tanda hari kiamat itu munculnya Dajjal. Nah, ketika Dajjal tuh mau muncul, dunia ini udah kacau, udah kezoliman itu udah rata, udah rusak nih udah nggak orang udah bisa dibilang akhlak itu udah susah lah, nyari akhlak yang benar. Dan akan itu akan akhir zaman. Ya akhir zaman, orang udah saling gimana ya, yang kuat menghajar yang lemah gitu aja, udah bener-bener nih. Sekarang sih masih jauh belum, itu tandanya. Nah kemudian baru kemunculan Dajjal, Imam Mahdi, Nabi Isa ini muncul nanti kan. Nah Dajjal kan yang akan kalau dia muncul itu waduh luar biasa fitnahnya. Yang nggak nurut sengsara, dibuat sengsara sama dia. Tanggilas Dajjal deh. Iya, jadi datang nih ke satu tempat nih. Dia kan nanti kan akan mengaku sebagai Tuhan gitu. Ya, karena dia diberi kemampuan oleh Allah menyembuhkan yang sakit apapun, sembuh sama dia, bahkan yang mati pun bisa dia hidupkan. Padahal ya tadi itu. Nah, ini kan fitnahnya kan luar biasa kan. Nah, ketika ada orang nih, misalkan di satu tempat nih, disuruh ngaku dia sebagai Tuhan, kemudian dia orang ini nggak mau, kamu bukan Tuhan gitu kan, ditolak misalkan, dia nggak mau lah gitu. Dan Dajjal pergi nih, daerah itu, kota, desa ataupun negara itu langsung kering gitu, kelaparan di situ, hartanya habis nggak jelas. Langsung itu luar biasa kata Rasulullah di hadisnya itu kan, kekayaan di bumi ini bisa ditarik sama dia, ngikut kayak lebah aja ngikut, nempel. Nah kalau orang yang mau ngikut dia, jadi pengikut dia, percaya dia kan ngaku Tuhan, percaya, kasih kekayaan, jebret, kaya tuh. Kaya. Jadi manusia itu dibuat jadi ya goyang ya, dia bisa membuktikan kesaktiannya, masalahnya bukan sekedar ngomong. Goyang mana maksudnya? Sekarang gini, ada orang yang misalkan susah, kamu percaya nggak gue Tuhan, gue bisa bikin kamu kaya. Dia percaya, jebret, langsung tiba-tiba kaya. Apa enggak ini yang sakit, kamu sakit, sembuh, saudara saya meninggal, ntar hidup. Kekuatan si Dajjal tuh. Nah ini kan fitnahnya luar biasa nih, gitu. Tapi ketika orang-orang yang memang imannya kuat, nah itu akan nolak. Nah, makanya nanti ada yang yang membasmi Dajjal ya, nanti kan dia dibunuh sama Nabi Isa nih, Dajjal nih, gitu. Dajjal ini manusia, tapi dikasih kelebihan. Allah ya. Gitu, dia manusia. Gitu. Tapi kelebihannya adalah untuk hancur-hancur. Ya memang gitu. Jadi dia kalau dari hadis ya, dia keturunan, jadi gini, orang tuanya nih penyembah berhala. Gitu. Nah lahirlah orang-orang kayak gitu. Karena pas lahir pun dia udah dibantu setan.
Nah, ini sebetulnya nyambung dengan orang-orang yang tadi tanda kutip. Makanya sering ketika saya menemukan anak-anak seperti itu, kalau yang masih kecil ya, saya ini orang tuanya dulu. Orang tuanya suruh taubat. Yang masih anak kecil banyak masalahnya. Saya berapa kali nih anak kecil, dia udah itu mah biasa katanya anak kecil masih murni bisa ngelihat. Ya bisa ngelihat nggak siang nggak malam. Kayak gitu kan cuman kadang-kadang. Iya. Ini mah setiap saat. Ini kan aneh, ada apa gitu kan. Anak yang lain biasa aja dia ngejerit-jerit. Dibilangnya autis nanti kalau yang Ya kalau autis kan beda lagi. Nggak seperti itu kan. Nah ini kadang yang jadi dilema itu ketika orang tuanya menganggap itu adalah kelebihan. Kelebihan nih nanti bisa ngobatin nih. Padahal Ya nggak bisa lah. Ngobatin juga ya pakai bantuan jin juga. jadi alatnya jin ya. Ya jadi diperalat. Nah ini contoh dajjal-dajjal kecil ya, model-model gitu. Ketika dajjal yang gede yang benerannya datang, Yang besar. gimana kita nolaknya? Gitu. Makanya Rasulullah mewanti-wanti dari jauh-jauh hari dan dikasih tahu juga cara agar terhindar dari fitnah dajjal. Kayak misalkan ngapalin 10 ayat pertama dari Al-Kahfi ya, 10 ayat tuh. Kemudian kalau sholat kita baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Dari fitnah dajjal. Nah, minta perlindungan dari siksa neraka, dari siksa kubur, dari fitnah hidup. Fitnah ini kan kalau bahasa Arab tuh bukan, fitnah ini luas, bukan sekedar orang menfitnah, bukan, tapi juga siksaan, cobaan gitu kan. Nah, di dunia dan di alam kubur kan, nanti di neraka kan pertama tadi, dan yang terakhir dari ini nih gangguan dajjal nih. Mengerikan juga ya. Iya, makanya kan dikasih sama Rasulullah caranya. Iya. Gitu. Nah, Rasulullah di hadisnya kan gini. Kalau dajjal muncul ketika Rasulullah ada, kata Rasulullah kan, ketika aku ada, kata Rasulullah gitu. Aku yang menghadapinya, jadi Rasulullah yang menghadapinya, yang akan mengalahkannya. Nah, Rasulullah, kekhawatiran Rasulullah itu dajjal muncul setelah beliau meninggal dunia kan gitu. Ini kan itu yang dikhawatirkan Rasulullah. Tapi nanti akan hadir. Nah, tapi kata Rasulullah, saya akan menyerahkan. Jadi maksudnya Rasulullah berdoa supaya Allah melindungi. Nah, gimana caranya? Kita meminta perlindungan pada Allah. Gitu. Nah, dikasih tahu kan caranya sama Rasulullah kan. Kayak baca doa tadi, baca surat Al-Kahfi 10 ayat pertama kan, dihafal tuh. Gitu. Nanti kan dajjal ini dibunuh sama Nabi Isa. Gitu. Itu luar biasa fitnahnya. Enggak, ya sekarang masih, ya kalau saya lihat sih masih jauh. Jadi kadang-kadang orang kan apa ya, kalau saya sih mikirnya itu halusinasi lah gitu. Jadi kalau yang nyebarin kiamat sebentar lagi, wow. Nah itu juga saya nggak setuju. Banyak kan yang nyebarin gitu. Iya. Ada aja nah, tadi kan, kita lihat ustadz juga ada yang nyebarin. Itu kan sebetulnya kalau menurut saya juga salah satu fitnah ya. Jadi fitnah ini apa? Dalam bahasa Arab sih luas asli fitnahnya. Jadi salah satu trik setan untuk menjerumuskan kita. Akhirnya kita percaya sama ya bener. Apalagi ketika dia mampu meramal sesuatu kebenaran tepat. Nah, saya bilang ini kebenaran. Kalau dia bisa ngeramal, dia bisa ngeramalin kapan dia mati. Harusnya kalau dia memang sakti tahu. Saya bisa ngeramal Pak Ji. Iya, dirinya nih, si indigonya nih, tahu nggak dia kapan mati? Tahu nggak? Nggak tahu Kak. Tahu nggak kejadian apa yang terjadi nanti besok misalnya? Nah, kan ada ceritanya yang katanya indigo kehilangan mobil atau kalian apa tuh? Itu juga sama Pak. Terus ada yang indigo, harusnya dia ada indigo lagi yang mungkin tahu ya.
ada hurufnya nanti tahun 2022 itu ada hurufnya belakangnya apa gitu. Ternyata dia sendiri yang dipanggil. Nah itu Nggak sempat lama itu. ya karena saya kan ketawa. Dia sendiri yang dipanggil. Jadi kalau saya ke saya sendiri ya, katanya Pak Ji, siap nggak nih 2009 ini pasti ada huru hara gini nih. Ini si ininya nih udah ngajarin ke murid-muridnya gini ilmu macam-macam. Saya cuma ketawa aja, ya Allah. Saya bilang ngapain kayak gitu. Waktu tahun 2009. Sebelumnya 2019. Oh 2019. Sebelum tahun itu. Sampai sekarang nggak ada apa-apa. Ya nggak ada. Saya cuma ketawa. Makanya ketemu saya cuma cengar-cengir nggak jelas. 2012. Wah. Nah itu kayak gitu. Jadi dia seolah-olah yakin. Jadi gini nih Pak katanya. Ini leluhur kita, ini sedang meeting, sedang rapat. Ngapain dia bilang? Nah ini nanti ada huru hara gini. Nah ini lagi gimana cara Astagfirullah. Ini kan cerita-cerita gitu kan dibentuk oleh setan, tapi anehnya diyakini gitu. Diyakini oleh orang-orang tertentu sampai astagfirullah. Belajar ilmu kebal, katanya nanti huru hara kita harus siap biar nggak kalau gitu. Ya Allah katanya, saya bilang kalau lo mau jihad ya jangan usah pakai kayak gitu. Rasulullah juga nggak pernah ngajarin. Rasulullah ditimbuk kena batu, giginya patah berdarah. Sahabat yang lain kena bacok meninggal. Ada yang luka. Ya kalau memang itu diajarin dari dulu nggak ada yang luka kali. Islam perang sehat bugar, nggak usah pakai tameng, nggak usah pakai pedang, tonjok dari jauh gini cus. Cuman diginiin doang, waduh. Apalagi kalau diginiin kan, waduh, astagfirullah. Ini kan dari saya bingung ini logikanya gimana sih, nalarnya gimana sih? Itu jadi kadang-kadang lucu gitu. Makanya saya ngadepin kayak gitu ya kayak saya berlogika aja. Pertanyaannya kamu tahu dari mana? Bahwa tahun sekian ada kejadian ini. Nah ketika tidak terbukti, dia akan ngeles. Oh kepleset. Bukan. Apa? Jadi gini, leluhur kita sudah mengatasinya. Jadi gitu? Jadi tidak terjadi nih. Jadi gitu. Kata orang Serang teknik. Jadi gini jadi gitu. Iya padahal sebetulnya, waduh ini gawat nih. Ini pasti ada kejadian gini. Gagal nih ramalannya. Karena saya ini sendiri ngobrol sendiri sama orangnya. Ya saya ketawa aja. Emang ada apa, saya bilang. Nanti gini Pak kata gini. Rumit ya dia. Pernah ngelamar gampang. Mendung. Nah, itu. Bentar lagi hujan nih. Nah. Bener hujan. Tapi belum tentu juga. Kan masih tebak-tebakan. Kayak tadi tuh. Saya lihat mendung. Wih, mau hujan nih. Mau hujan, jemuran saya masukin. Enggak jadi hujannya. Malah panas. Pas saya keluarin, Hujan. Jumatan. Hujan bener. Ya alhamdulillah. Apa? Basah. Iya. Ya. Jadi kadang-kadang gini ya, yang sering lucu nih pengalaman sendiri yang ngadapin orang indigo, yang sering suka ketawa sendiri. Pak, ini bentuknya apa sih? Bentuknya? Iya ya, jinnya yang di belakang itu apa bentuknya? Ini dari mana ini? Lananya. Lananya indigonya. Bentuknya apa? Kadang sih Gimana sih? garuk nggak jelas gitu ya. Ini gimana ya, saya bilang cara berpikirnya gitu. Memang kelihatannya kadang-kadang orang indigo tuh kayak orang cerdas loh. Kayaknya kayak orang cerdas. Iya. Lihat aja dari ininya juga kadang cara bertuturnya, cara ininya, jadi meyakinkan. Kalau saya sih kenapa bisa gitu Pak? Ya karena kan dihembuskan sama mereka. Kalau saya ngelihatnya bukan saya benci atau bukan ya, kasihan. Ini kan kalau yang masalah indigo yang muncul di dunia
YouTube, terus di TV. Banyak. Itu kan baru sekarang ini aja Pak. Dulu mah nggak pernah kayak ditongolin seperti itu. Kenapa bisa begitu Pak? Ya dulu juga ada, cuman enggak booming lah gitu. Ya, enggak rame. Ada dulu juga. Iya, iya, perbedaannya itu Pak, maksud saya. Perbedaannya itu kenapa dulu ya kan, tidak diviralkan. Nah, kalau sekarang viral malah. Kan sekarang jadi duit. Jadi duit. Gitu. Ya, jadi duit kan diviralin rame gini bisa ini dan itu gitu. Aduh, astagfirullah. Ini yang apa ya? Tapi yang bodohnya adalah orang yang percaya. Konyol kan? Iya. Oh iya bener. Oh iya bro. Waduh, udah tuh kehasut dah. Ya kasihan, jadi akhirnya kan Aduh, salah tuh. lebih mempercayai itu daripada mempercayai apa yang diberitakan dalam Al-Quran, yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, apa yang sebenarnya ditulis dalam hadis. Bagaimana Rasulullah menasehati kita, suruh gimana dalam sunnah. Jadi malah sibuk percaya kayak gitu daripada ke ajaran Allah, maksudnya ajaran yang ada di Al-Quran dan yang diajarkan oleh Rasulullah ya. Iya. Kalau Rasulullah pasti sesuai dengan Al-Quran. Nah, untuk orang-orang yang suka nyebarin, kiamat bentar lagi, adalah banyak lah gitu tuh di internet. Kiamat ini. Terus banyak juga kan yang bilang, maksudnya video di banyak media yang di kemarin Masjidil Aqsa turun salju. Tanda-tanda kiamat. Tiberias sudah menyusut gitu. Ya belum terlalu jelas sih kayak gitu. Jadi kalau gitu logikanya adalah ada perubahan iklim aja. Logikanya ya. Iya, itu juga cuman belum tanda-tanda yang besarnya belum. Kalau jadi walau alam kapannya, tapi kalau melihat tanda-tandanya belum kelihatan tanda-tanda yang besarnya akan kiamat tuh. Ya, kadang-kadang saya suka ketawa ketika ada yang ngeramal tahun sekian katanya kiamat. Itu saya dari zaman saya SMP itu, dari tahun berapa? Dari tahun 70-an itu. Udah ada yang ngeramal-ramal gitu. Ingat aja waktu itu saya kelas 1 SMP. Ngedulin Allah ya. Hari Jumat kiamat nih. Orang udah pada sibuk Jumat. Pas Jumat kebetulan mendung doang, hujan nggak ada apa-apa. Aduh, astagfirullah. Ya dari dulu sebetulnya, cuman nggak karena dulu kan media masih terbatas. Iya. Jadi nggak seheboh sekarang. Nah kalau sekarang mau, waduh, bahaya aja. Gila lah. Jadi ada yang ini sedikit langsung digoreng. Nah ini kasihan kalau menurut saya. Kadang saya juga pengen ngomong ya, tapi kadang juga pertimbangannya takut malah menimbulkan konflik gitu. Tapi jujur saya sangat kasihan gitu. Gampang banget sih orang digiring mindsetnya ke arah seperti itu, kok hobi banget sih. Saya sering ditanya, Pak, katanya gini, bisa ngelihat nggak? Enggak. Bisa kok nggak bisa aja. Ya maksudnya ngelihat hantu kayak gitu. Oh gitu maksudnya. Saya bilang saya sering tengah malam katanya di tempat ada anu. Pernah tuh berdua sama yang orang yang bisa ngelihat. Ntar ini jam sekian muncul nih. Nungguin ya. Biasa ngopi. Sampai ini hari pertama kok nggak ada ya. Hari keberapa mah ada. Tuh ada. Sebelah mana sebenarnya? Saya samperin. Jangan disamperin, kenapa? Ya hilang. Lah orang saya nggak ngelihat. Saya bilang. Saya samperin itu saya pengen tahu. Kalau dia ngelihat. Kalau saya enggak. Makanya saya samperin sebelah mana. Malah dia ngomel. Kok disamperin? Emang kenapa? Kabur. Ya. Katanya galak, saya bilang. Iya, kalau galak harusnya berani. Iya katanya gitu. Ya artinya gini. Jin ada jin. Cuman kita gimana artinya menyikapi itu tuh kita harus gimana gitu. Iya. Nah kan kita diajarin di agama kita kan di Islam kan diajarkan. Rasulullah sudah memberitahu gimana cara
menghadapi hal-hal seperti itu. Gitu. Dan anehnya ada nih kejadian ketika saya dipanggil suruh ngobati. Ya kebetulan itu pesantren ya. Duh, astagfirullah, saya bingung juga nih. Duh Pak, saya bilang, Bu, nggak salah saya suruh sini, saya nggak nyangka ini pesantren. Udahlah Pak, katanya tolonglah. Ya akhirnya ngobrol. Nah ada salah satu santrinya, setelah ini lagi ngobatin, ini udah selesai ya, nyamperin, Pak, pengen dibuka apa? Mata batin. Mata batin. Mata batin saya bilang. Buat apa? Saya bilang, mendingan kamu belajar agama yang benar. Iya. Kamu di sini pesantren mau kayak gitu, saya bilang. Ngapain, untuk apa, saya bilang. Nah ini lucu gitu. Ya mungkin karena masih baru masuk mungkin pesantren, mungkin ya karena apa belum lama, mungkin dipikirnya kayak gitu. Ya enggak gitulah, di pesantren mana diajarin kayak gitu kan. Iya. Terus dia nanya ke saya tambahin, ngapain, saya bilang, butuhnya apa? Saya bilang saya giniin. Nah kalau kamu bisa ngelihat, saya bilang, terus kamu mau ngapain? Takut nggak kamu nanti? Bingung udah gitu. Iyalah. Manfaatnya buat apa? Nggak ada manfaat. Lebih baik kita fokus ibadah. Nggak usah kita sibuk-sibuk. Di sini ada nggak, di sana. Ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita beriman kepada Allah, Allah sudah menjanjikan, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah pelindung orang yang beriman. Itu selesai, kita nggak usah sibuk-sibuk ngurusin kayak gitu. Lebih baik fokus, misalkan kita kerja, ngerjain yang lain, berbuat baik, beribadah. Itu tugas kita. Positif. Ini sibuk. Oh di sana ada. Lah emang kalau ada ngapain? Ajakin ngobrol main gaple. Nah, ini kan lucu kadang-kadang. Iya, Orang makanya. penasaran gitu tuh. Belum lagi misalkan ini ada ininya nih, ada hodamnya. Iya. Nah, saya tanya kan, hodam Siliwangi, hodam mana nih? Coba ya. Iya, jadi aduh, astagfirullah, sampai ada yang minta, Pak, kalau dapat Quran kecil, terus ngapain? Saya bilang Quran kecil. Ya ini cari di Tokopedia banyak kan. Tinggal beli di online gampang. Online ini. Tapi oke. Tapi Ren tuh tadi pengen nanyain tentang yang tadi sebenarnya. Sajen-sajen itu tuh yang perjanjian-perjanjian. Oh itu mungkin Pakai sajen. next ya. Oke, next video kita bakal bahas itu ya, Pak. Iya, ya boleh. Oke, untuk Jadi terakhir ini statementnya gimana nih? Nah, jadi intinya gini, kita jangan tertipu sama hal-hal seperti itu, karena tetap tujuannya satu, menjauhkan kita dari Allah. dari ajaran Rasulullah. Karena bisikan jin itu ya. Iya, dia kan jatuhnya kan jadi musyrik. Gini loh, ada juga tipuan yang tingkat tinggi. Jinnya ini nipu nih, tapi halus banget. Dia akan menyuruh kita berbuat baik, ibadah. Gak ada yang salah kan? Itu tipe tingkat tinggi tuh. Tapi ujungnya nanti kita akan percaya kepada omongan jin ini. Misalkan dia berbentuk wali nih datang, kamu tuh harus rajin zikir, ibadah segala macam. Nggak salah itu, nggak salah nasihatnya. Cuman tipuannya apa? Tipuannya nanti orang ini yang didatangin si jin yang berbentuk wali ini akan percaya. Iya. Nah ini yang pertama bener nih. Nanti nasihat berikutnya mulai ngaco nih. Pasti. Karena saya pernah ngalamin, bukan saya ya, ada orang yang datang, orang yang rajin inilah. Pak, saya didatangin wali, pakai jubah putih. Saya bilang itu bukan wali, Itu jin. Dites sama dia, begitu datang tuh walinya dibacain ayat kursi, kabur ngibrit, marah-marah ngomel-ngomel, kurang ajar, saya ditipu katanya. Iya. Ya saya bilang mana ada wali datang. Jadi apapun Saya juga kan yang berbentuk luhur atau apa itu yang nongol jin ya. jin. Kalau wali saya juga wali. Boleh Allah. Wali murid. Wali murid. Benar sekali guys. Wali murid saya. Wali muridnya si Eneng. Tanda tangan. Iya benar. Wali murid. Hadirin rapat, Iya. guru. Nah nanti kalau anak saya gede, saya juga jadi wali nikah. Iya benar. Jadi intinya gimana Pak Ji, indigo Pak Ji? Kalau itu indigo sih, gangguan. gangguan. Ya. Gangguan. Jadi gangguan. Gitu.
Cuman yang saya jadi miris, orang sekitar yang nggak ngerti ini nganggap ini kelebihan. Kayak kemampuannya dia meramah, mengobati orang atau macam-macam. Duh, astagfirullah. ya saya karena didatangin sama orang indigo yang nggak tahan sebetulnya. Saya tahunya dari mereka kan, saya korek kan. Buat semuanya teman-teman, thank you yang udah nonton. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe lagi, share, like sebanyak-banyaknya, share sebanyak-banyaknya sih itu intinya. Jadi yang udah mampir, thank you. Yang yang lagi stay aja udah, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Pokoknya gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.